Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin ya. Nah teman-teman, kali ini temenin aku ya beberes rumah. Jadi aku mulai dengan menata piring yang udah aku cuci tadi pagi. Jadi ini udah agak kering, jadi aku pindahin ke rak piring ini. Enak banget ya kalau punya wastafel. Jadi rak piringnya aku pengennya gantung di situ gitu ya, di atas tembok situ. Terus bagian rak bahan makanan ini dijadikan wastafel gitu. Kayaknya enak banget ya kalau cuci piring, nggak perlu repot-repot ke kamar mandi. Nah, tapi karena belum ada ya udah gini dulu aja ya, nggak apa-apa. Terima aja, syukuri aja apa yang udah kita punya, biar hidupnya makin berkah. Terus kita juga nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Pengen ini, pengen itu, kalau terlalu banyak dipikirin, takutnya nanti stres juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi aku mulai dengan membersihkan dapur ini ya teman-teman. Jadi aku mau bersihin dulu area dapurnya karena rencananya aku tuh mau bikin uh, gorden kolong dapur. Jadi aku tuh punya kain yang udah aku beli sebelum lebaran kalau nggak salah gitu ya. Nah, karena aku tuh belum punya gorden kolong dapur, jadi aku mau manfaatin kain itu untuk bikin gorden kolong dapur sendiri ya, daripada beli kan lumayan mahal tuh. Jadi dulu aku beli kain itu, harga per meternya itu 18.750 per meter, terus lebarnya itu 2 meter 40 gitu. Terus aku belinya 2 meteran. Jadi aku mau bikin 2 buah gorden kolong dapur dan 1 buah gorden pintu kamar gitu ya. Nah sebelum itu aku mau buka dulu. Ini kiriman dari Pak Suami. Jadi Pak Suami itu dapat voucher belanja gratis. Jadi aku minta belanjain kebutuhan bulanan aja. Tapi nggak semua ya, karena vouchernya itu cuman 50 ribuan 2 biji gitu, jadi lumayan 100.000 ya. Jadi belanja bulanan ini irit 100.000, alhamdulillahirobbil alamin. Nah di sini aku beli pasta gigi, sabun mandi dan sampo, terus ada minyak goreng, gula putih dan teh celup ya. Nah hanya segitu aja sih, 100.000, nggak terlalu banyak tapi alhamdulillah banget ya karena ini tuh gratis dari vouchernya Pak Suami. Nah buat kalian yang belum tahu, Pak Suami itu kan driver ojol gitu ya, jadi dia setiap ada tingkatan level gitu pasti dapat bonus voucher belanja atau voucher untuk pulsa gitu ya. Nah di sini aku pilih untuk belanja aja untuk kebutuhan bulanan, kan lumayan tuh ya, ngurang-ngurangin jatah belanja aja gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku juga sebelum bikin gorden kolong dapur dan gorden pintu, aku mau beresin dulu area ruang tamunya biar lega gitu ya, buat motong-motong kainnya. Nah, oke di sini karena stok gula untuk teh manisnya Pak Suami itu kosong, aku isi ulang dulu. Nah, baru aku lap-lapin deh meja-mejanya, terus dirapihin barang-barang yang ada di atasnya. Nah teman-teman, kalian jangan salfok sama bungkusan kresek yang ada di atas meja ya. Itu tuh sisa lauk semalam karena nggak ada tutup saji, jadi aku tutupin pakai kantong kresek kayak gitu. Yang penting nggak kena debu gitu ya. Terus udah mejanya bersih nih, aku bikin minuman untuk aku sambil nemenin kerjaan gitu ya. Jadi aku bikin minuman. Tadi itu pagi aku udah bikin kopi. Nah ini biar nggak bosen kopi terus, aku bikin teh tarik. Nah tadinya aku tuh mau buang bungkus bekas minumannya, tapi ternyata aku tuh baru inget aku belum ada tutup gelas. Jadi aku tutupin ke atas gelasnya gitu pakai bungkus minuman itu.
Lanjut ya, di sini aku mau bersihin dulu lantainya dan bersihin karpetnya sebelum aku gulung gini ya. Karena lantainya nanti mau aku gunakan untuk potong-potong si kain gordennya nanti ya teman-teman. Jadi aku mau rapihin dulu, bersihin dulu lantainya biar nggak nempel-nempel kotorannya ke kain aku nanti. Nah, di sini alhamdulillah aku udah beli pengki, jadi bersihin sampahnya nggak pakai kertas lagi yang dipotong-potong ya, alhamdulillah. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman di cermin itu ada tumpukan cucian belakang aku itu mau aku beresin, terus aku simpen di kamar mandi aja. Terus di sini sebelum aku potongin kainnya seperti biasa minum dulu ya. Biasanya kopi, ini teh tarik, nggak apa-apa, sama-sama enak kok menurut aku. Nah, ini dia kainnya teman-teman, tapi di sini aku kekurangan bahan ya. Aku nggak punya meteran kain, terus aku juga nggak ada apa ya, alat pengukur, nggak ada mesin jahit juga. Di sini aku bikin ini dengan alat seadanya aja ya, sebisa aku jahit pakai tangan gitu. Terus karena nggak ada meteran kain, aku langsung ukur ke kolong dapurnya aja ya, jadi aku kira-kira aja. Jadi aku nggak tahu ini berapa meter atau berapa senti gitu ya, karena aku cuman ngepasin ke kolong dapur aku aja. Nah, di sini langsung aku gunting-gunting. Nah, maaf ya teman-teman, di sini aku guntingnya pakai bantuan kaki aku buat nahan bagian ujung-ujungnya. Maaf kalau kurang enak dilihat ya. Di sini aku lipat-lipat dulu bagian kain yang nggak akan aku kerjain sekarang. Nah, pas aku selesai potongin kainnya, ini anak aku keburu bangun ya teman-teman. Jadi ngerjain kerjaan ini atau bikin gordennya aku pending dulu. Bangun ya. Nah, ini kainnya aku pinggirin dulu ya teman-teman. Aku mau ngurus anak aku dulu. Jadi aku mau bikinin makanan dulu untuk anak aku yang baru bangun. Takutnya dia kelaparan. Nah, tadi aku tuh lupa nyimpen guntingnya, jadi dimainin sama anak aku. Ini tuh ngeri banget ya kalau nggak diawasin, takutnya tangan anak aku luka gitu ya. Nah, ini aku langsung gendong aja, ajak dia ke dapur, nemenin aku masak ya. Nah, aku biasanya kayak gini nih kalau aku lagi masak. Terus anak aku nggak ada yang jaga, pasti aku bawa ke dapur, didudukin di samping gitu, biar dia nemenin aku masak aja gitu. Daripada dia main-main sendiri, takutnya dia main-mainin benda tajam atau apa, nggak ada yang ngawasin gitu ya. Kalau di pinggir aku gini kan, kelihatan jelas terawasi gitu sama aku. Nah, di sini aku mau bikin nasi goreng aja yang cepet gitu ya. Biar nggak terlalu lama anak aku nunggunya. Jadi di sini aku juga kupasin ciki yang kecil aja biar anak aku nunggu tapi dia tangannya nggak megang sana sini. Jadi aku kasih cemilan, tapi cemilannya yang isinya sedikit ya. Ini tuh harga Rp500 gitu ya kalau beli di warung. Jadi kalau ngasih cemilan sebelum makan itu sedikit aja, jangan banyak-banyak, takutnya nanti dianya nggak mau makan gitu ya. Makanya aku kasih cemilan yang sedikit. Nah, oke, di sini aku mulai aja bikin nasi gorengnya. Aku masukin bawang bombay. Nah, aku tuh pecinta bawang-bawangan gitu ya. Pasti kalau masak bawangnya itu banyak. Nah, terus dikasih bawang putih juga sedikit, ditumis-tumis aja, udah harum baru kasih telur gitu ya. Ini tuh nasi goreng simple ala aku aja ya. Nah, setiap orang punya caranya sendiri ya untuk masak makanan kesukaannya dia, sesuai selera dianya aja gitu ya. Jadi kadang suka ada yang komen, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, kenapa nggak pakai bumbu ini, atau mungkin kenapa nggak pakai bumbu itu, kayak yang kadang-kadang suka ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau masalah masak itu sesuai selera masing-masing dan sesuai kebiasaan ya. Kalau aku biasanya kayak gini doang udah cukup banget. Nah, biasanya kalau orang lain itu pakai bumbu dasar merah atau bumbu dasar putih gitu ya, pakai bumbu-bumbu yang dihaluskan. Kalau aku nggak, cukup diiris-iris kayak gini doang. Ini udah enak banget kalau menurut aku. Nah, oke, di sini tadinya nasinya itu aku mau pakein setengah aja, tapi ternyata sisanya sedikit lagi, itu sayang banget ya udah aku semuain aja, aku masukin semua aja sisa nasinya.
Nah, ini hasilnya nasinya itu banyak banget ya, tapi alhamdulillah sih habis juga walaupun banyak. Nah, kalau untuk bumbunya sendiri di sini aku cuman pakai kaldu ayam, Royco kayak gitu ya. Terus sama garam aja. Jadi walaupun udah pakai kaldu ayam, aku pakai garam lagi ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau anak aku nggak ikut makan, ini aku kasih merica sedikit ya. Tapi karena ini anak aku ikut makan, jadi nggak aku kasih merica. Di sini juga aku campurin saus tiram. Kalau pakai saus tiram itu rasanya lebih enak ya menurut aku. Terus aku pisahin deh ke piring yang udah matengnya gitu buat anak aku. Nah, setelah dipisahin untuk anak aku campurin lagi nih si nasi gorengnya pakai sambal terasi ABC yang sasetan kayak gitu, satu saset biar agak pedes gitu ya. Karena kalau aku makan nggak ada pedesnya itu kayaknya kurang nikmat gitu ya. Nah, ini dia hasilnya, yang nggak pedes buat anak aku dan yang pedesnya buat aku. Alhamdulillah banget ya, nikmat segini juga ya buat aku mah. Dan maafin ya, di meja tadi ada kain gorden yang mau aku kerjain, malah aku simpen di meja dulu sementara karena nanti mau dikerjain lagi setelah ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini anak aku kalau mau makan dia itu harus dibujuk dulu, terus harus digendong-gendong kayak gini, baru dia mau makan. Nah, ini aku makan masing-masing ya, jadi anak aku udah biasa makan sendiri kalau sekarang, karena kalau disuapin juga dia kadang-kadang nggak mau, udah pengen makan sendiri. Alhamdulillah ya, walaupun nasinya bececeran di meja sama di lantai, tinggal kita bersihin aja nanti habisnya. Nah, maaf ya teman-teman kalau suara di sini tuh agak berisik karena banyak anak-anak yang main di depan rumah. Nah, durasinya ini udah kepanjangan banget ya teman-teman. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Aku mau menikmati makanan aku. Nah, untuk pembuatan gordennya aku lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi besok, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok-kapok ya.